Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aldisan Dewi Masita, Farjan, Febrina Sukma Herawati, Hakam Maulana Ramadan, Ibadur Rahman Al-Irsyad, Miranti Widyaningsi, Nur Jamila, dan saya sendiri, Nur Suraya Nilasari, akan mempresentasikan mengenai sejarah bahasa Jawa kuno, aksara, bentuk, dan pengucapannya. Yang pertama yaitu sejarah bahasa Jawa kuno. Aksara Jawa kuno atau lebih dikenal dengan aksara Kawi adalah sebuah aksara yang dikembangkan oleh leluhur kita di Nusantara yang berawal dari aksara Palawa, di mana aksara Jawa kuno atau Kawi merupakan aksara yang digunakan sejak abad ke-8 sampai 16, yakni dimulai era Kanjuruhan, yakni Prasasti Dinoyo, yang berangka 682 Saka atau 760 Masehi hingga masa Demak kemungkinan. Aksara Palawa itu sendiri merupakan turunan aksara Brahmi dan berasal dari daerah India bagian selatan. Aksara Palawa menjadi induk sebuah aksara daerah di Asia Tenggara, misalnya aksara Tai, aksara Batak, dan aksara Burma. Aksara Jawa kuno memiliki sekitar 33 aksara konsonan dan 16 aksara vokal, sangat berbeda dengan aksara Jawa baru atau carakan yang hanya memiliki 20 aksara saja. Aksara Jawa baru atau carakan sendiri baru ada di era Mataram Islam. Jadi gugurlah teori Aji Saka. Perbedaan terpenting antara aksara Palawa dengan aksara Jawa kuno antara lain adalah 1. Aksara Jawa kuno memiliki vokal E pepet dan vokal E pepet panjang, sedangkan aksara Palawa tidak memiliki vokal E pepet atau vokal E pepet panjang. 2. Aksara Jawa kuno cukup sering menggunakan tanda virama untuk menghilangkan vokal pada huruf konsonan, sedangkan aksara Palawa biasanya hanya menggunakan virama di akhir kalimat atau di akhir bait. 3. Aksara Jawa kuno memiliki bentuk karakter berbeda dibandingkan aksara Palawa. Walaupun berbeda, hurufnya masih ada kemiripan. J.G. de Kasparis tahun 1975 mengelompokkan tahap-tahap perkembangan aksara Jawa kuno, yaitu aksara Jawa kuno awal atau aksara Kawi awal, tahun 750 sampai 925 Masehi. Bentuk kuno, contohnya terdapat pada Prasasti Dinoyo dari Malang, Prasasti Sangkara dari Sragen, dan Prasasti Plumpungan dari Salatiga. Bentuk standar, contohnya terdapat pada prasasti-prasasti dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Balitung. Misalnya Prasasti Rukam dari Temanggung, Prasasti Munduan dari Temanggung, dan Prasasti Rumwiga dari Bantul. Selanjutnya yaitu aksara Jawa kuno akhir atau aksara Kawi akhir, tahun 925 sampai 1250 Masehi. Dapat dilihat pada prasasti-prasasti dari zaman Kerajaan Medang di Jawa Timur dan Kerajaan Kediri. Misalnya Prasasti Lemah Habang dari Lamongan, Prasasti Cibadak dari Sukabumi, dan Prasasti Ngantang dari Malang. Selanjutnya yaitu aksara Majapahit, sekitar tahun 1250 sampai 1450 Masehi. Contohnya terdapat pada prasasti-prasasti dari zaman Kerajaan Majapahit, misalnya Prasasti Kudadu dari Mojokerto, Prasasti Adan-Adan dari Bojonegoro, dan Prasasti Singosari dari Malang. Baik, terima kasih Mbak Nila. Selanjutnya saya akan menjelaskan aksara, bentuk, dan pengucapannya. Bentuk aksara. Berikut ini bentuk aksara Jawa kuno yang termasuk huruf konsonan. Ada beberapa bunyi yang dapat diucapkan dengan mudah seperti ejaan sekarang. Ada juga bunyi yang ditambahi H di tengah-tengahnya. Yang pertama ada K. K ini dibaca biasa seperti karena. Kemudian ada G, sedikit berat karena ada H di tengah. Kemudian G, lalu G.
Untuk na yang ini dibaca nga, ditandai dengan ada titik di atas n. Kemudian ada ca, lalu ja. Kemudian ada ja, lalu ja. Kemudian ada na lagi. Na yang ini seperti ada tanda garis bengkok di atas n, itu dibacanya nya. Kemudian ada ta, lalu da. Kemudian ada da, lalu da. Kemudian na, lalu ta, juga da. Kemudian ada da dan da. Kemudian ada na, pa, lalu ba. Kemudian ada ba, lalu ba. Kemudian ada ma, ya, ra, la, wa. Kemudian ada sa di sini, ada titik atasnya, ini bacanya sya. Lalu sa ada titik bawah, ada titik di bawah huruf s, ini dibaca sa. Kemudian ada sa biasa dan h. Selanjutnya, bentuk aksara Jawa kuno yang termasuk huruf vokal, tanda baca, dan angka. Di sini ada beberapa huruf yang merupakan huruf vokal, tanda baca, dan angka mulai 1 sampai 0. Sebagai contoh, ada prasasti bertulis Kawi yang difoto di Sumatera. Pengucapan atau pelafalan aksara Jawa kuno. Teks Jawa kuno yang akan dipelajari adalah teks yang sudah ditulis dengan huruf Latin. Pengucapan bahasa Jawa kuno secara pasti tidak kita ketahui. Namun demikian, berdasarkan pengaruh yang pernah diterima, yaitu dari bahasa Sanskerta, cara mengeja bahasa Jawa kuno diperkirakan sama dengan bahasa Sanskerta. Ucapannya diperkirakan itu ternyata sama dengan ucapan bahasa Tengger atau bahasa Jawa dialek Banyumas. Urutan abjad tersebut berdasarkan Old Javanese English Dictionary yang disusun oleh Jules Mutter bekerjasama dengan Robson. Kamus tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Darusuprata dan Sumarti Suprayitna dengan judul Kamus Jawa Kuno Indonesia. Dalam kamus tersebut, A, I, dan U tidak ditulis sebagai entry. Artinya tidak menentukan urutan entry kata. Tambahan huruf A pada B, C, D, G, I, K, P, dan T pun tidak menentukan urutan entry. Demikian juga urutan huruf S, S, dan S. Hal ini berbeda dengan kamus yang disusun oleh Mardiwarsito. Mardiwarsito menyusun kamus bahasa Jawa kuno dengan urutan alfabet. Yang pertama termasuk A, yang kedua termasuk BH, namun ditempatkan sesudah entry B. Yang ketiga CH, DD, DH, E, dan lain sebagainya. Seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa kuno juga memiliki pola-pola fonologis, khususnya yang berkaitan dengan kata. Kata-kata dalam bahasa kuno terdiri dari suku kata. Suku kata tersebut dapat terbuka, yaitu diakhiri dengan vokal V, dan suku kata tertutup, yaitu diakhiri dengan konsonan K plus L. Mardiwarsito dan Harimurti Krida Laksana tahun 1984, halaman 34-37 meneliti korpus data 1300 kata dari buku Tantri. Kamandaka berhasil mengidentifikasi fonotaktik atau susunan fonologis kata dasar bahasa Jawa kuno.
Fonotaktik tersebut meliputi pola kata, suku kata, gugus konsonan, pola fonologis kata dasar, dan morfofonomik, termasuk sandi. Yang pertama, aksara konsonan. Aksara konsonan memiliki 33 aksara. Apabila dihitung dapat kecuali R. Di dalam aksara konsonan tersebut terdapat aksara ligatur atau pasangan, dan juga kita harus paham dengan tanda-tanda diakritik atau tanda baca di atas huruf seperti dalam bahasa Portugis atau Latin. Contohnya yaitu na dibaca nga, sa dibaca sya, dan seterusnya. Penggunaan aksara pasangan atau ligatur selalu ada di bawah aksara yang akan dipasangkan, di mana di dalam tabel tersebut terdapat K+, yakni pasangan awal K ditambah dengan pasangan konsonan. Contohnya adalah sebagai berikut. Aksara K pada gambar kiri dipasangkan dengan pasangan sya. Pada gambar kanan aksara K dipasangkan dengan pasangan na. Karena contoh di sini menggunakan K+, maka jika ingin menggunakan aksara lainnya juga sama seperti WKA. Jadi aksara WA dan di bawah aksara WA tadi terdapat pasangan ligatur KA. SWA juga sama dengan SA, yakni di bawah aksara SA ditaruh aksara ligatur WA dan seterusnya. B. Aksara vokal. Aksara vokal memiliki 16 aksara dan juga pasangan-pasangannya. Aksara vokal adalah aksara hidup dan berdiri sendiri seperti A, I, U, E, O, I, Au, dan lain-lain sebagainya. Namun, di dalam aksara vokal ini kita harus paham dengan tanda diakritik atau tanda baca di atas huruf, seperti dalam bahasa Portugis atau Latina. A dibaca A, pendek pengucapannya. A dibaca A, panjang pengucapannya. I dibaca I, pendek pengucapannya. I dibaca I, panjang pengucapannya. Penggunaan aksara pasangan atau ligatur vokal tidak selalu ada di bawah aksara yang akan dipasangkan, yaitu terkadang ada di atas, di depan, atau bahkan di belakang aksara vokal. Contoh di mana dalam tabel terdapat K+, yaitu pasangan awal K ditambah dengan pasangan aksara vokal. Ada juga J+, yakni ja dipasangkan dengan aksara vokal. Juga P+, yakni aksara pa dipasangkan dengan aksara vokal seperti L+, dan yakni la dipasangkan dengan aksara vokal. Dalam gambar di bawah dijelaskan bahwa A dibaca panjang pengucapannya. Begitu. Selanjutnya pemasangan aksara konsonan dengan pasangan vokal dari O seperti pada tabel tersebut. Pembacaan dan penulisannya hampir mirip dengan aksara Jawa Baru yang disebut taling talung. Namun perhatikan pasangan talungnya di belakang tidak selalu sama. Pemasangan aksara konsonan dengan pasangan vokal dari U seperti pada tabel tersebut. Pembacaannya dan penulisannya hampir mirip dengan aksara Jawa Baru yang disebut suku. Namun perhatikan pasangan sukunya di bawah aksara konsonan tidak selalu sama. Selanjutnya yaitu aksara simbol. Di dalam aksara simbol ini terdapat beberapa karakter. Yang pertama anuswara, yang kedua wisarga, yang ketiga wirama, yang keempat cakrabindu. Di dalam aksara simbol ini kita menggunakan aksara K yang ditambahkan seperti di dalam tabel. Jika penggunaan dengan aksara lainnya tidak akan berubah banyak. Misal mau aksara ja, pa, la, dan seterusnya. Tetap sama penulisannya dan pembacaannya. Selanjutnya yaitu angka dan tanda baca. Contoh tabel di atas, penulisan angka standar meskipun terkadang bentuknya tidak seperti itu, namun untuk tanda baca tetap sama saja. Contoh penulisan angka yang lain. Tabel di atas biasanya digunakan untuk mengawali sebuah penulisan prasasti, dan tabel yang di bawah
biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah penulisan kalimat dalam prasasti, mirip dengan titik atau koma. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani Satya Budya pangagase turang Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya Buddha pangekese dur angkara. Ilmu bisa didapat dengan cara dilakukan, menggunakan niat sehingga jadi kuat, berbuat tulus dan usaha yang akan mengalahkan perbuatan jahat atau tercela. Materi yang kita sampaikan tadi menggunakan referensi sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.